Shalom, perkenalkan kami dari GB1 Digital 4. Pada video kali ini kami akan menampilkan podcast kami yang berjudul Nilai-nilai Pancasila pada Institusi Keperawatan yang kami ambil dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yuk simak podcastnya. Welcome to our podcast. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Vanil Tutupari dan rekan saya Jane Melinda Lulan. Kami adalah MC yang akan memandu podcast di malam hari ini. Nah, kira-kira kita mau ngebahas apa nih Kamelin? Nah, tentunya malam hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang seru tuh Kak, yaitu masalah nilai Pancasila yang terkandung dalam perbedaan hubungan lintas agama di industri keperawatan. Nah, mumpung kita ngebahas ini, di dalam Zoom sudah ada bergabung kakak perawat dari Rumah Sakit CCDP. Mari kita sambut Kak Karut. Boleh teman-teman kayak sapa-sapa. Halo Karut. Halo Karut. Halo Kak Ruth. Halo Kak. Malam Kak. Halo, selamat malam Karut. Gimana nih Kak? Malam. Kelihatan masih segar ya Kak. Kalau boleh tahu hari ini kesibukan Kakak apa ya? Libur atau gimana Kak? Hari ini pakai aku aja ya, biar kita santai ya. Ya boleh boleh, Kak. Ini aku dinas pagi sih, lumayan padat hari ini. Jadi aku dinas pagi sampai ya ngaret-ngaret sampai jam 3. Terus lanjut lagi kalau di kita itu ada namanya nursing sharing. Jadi di situ tuh kita di mana kita kan sharing tuh misalnya kayak ruangan anak pasti ada dong sesuatu yang berbeda dengan ruangan lain. Nah, nanti itu di-sharingin buat ruangan lainnya. Jadi kayak kita belajar bareng-bareng. Itu lumayan lama 2 jam. Aku tadi sempat pulang jam 5 sore. Jadi baru nyampe rumah tuh jam 6 sorean gitu. Wah, kegiatan Kakak hari ini cukup padat ya, tapi Kakak masih kelihatan segar gitu. Terima kasih ya Kak, karena Kakak udah mau gabung di Zoom kita yang akan membahas topik yang tadi kita bilang. Kalau kalau boleh tahu Kakak nih kerja di mana, terus dan apa? Kakak boleh nggak perkenalan diri Kakak terlebih dahulu, biar semuanya pada tahu. Oke, perkenalkan hai semua. Perkenalkan, nama aku Ruth Fitri Lestari, biasanya dipanggil Ruth. Aku kerja di Seci Hospital Peak. Kalau kalian main ke Peak, itu pasti lewat rumah sakitnya. Nah, di situ aku juga baru di sana, itu baru 9 bulan. Sebelumnya aku tuh di Kuningan, Jawa Barat. Di Kuningan, Jawa Barat itu aku, pengalaman kerja aku tuh kurang lebih 4 mau 5 tahunan lah di situ. Kalau di rumah sakit Seci ini aku di bagian anak, dirawat inap anak. Tuh. Oke Kak, kita boleh nanya-nanya nggak sih Kak? Boleh dong. Kita kan tahu nih Kak, keseharian Kakak yang pastinya ketemu langsung dengan pasien atau sesama perawat yang notabene beda suku maupun agama. Nah, jadi kali ini kita mau bahas nilai-nilai Pancasila yang ada di dunia keperawatan supaya teman-teman lain tahu seperti apa kalau di dunia keperawatan itu. Nah, apa sih Kak biasanya sering seorang perawat lihat tentang perbedaan agama di industri keperawatan itu seperti apa? Ini lebih ke pengalaman yang Kakak temukan saya sih, mungkin biar bisa dimulai dari ketika merawat pasien dan sesama perawat Kakak. Pasti dong Kak, antar perawat itu ada perbedaan dari sisi agama maupun suku. Boleh dong Kakak ceritain gimana? Oke, kalau perbedaan agama pasti ada ya. Kita perbedaan agama. Apalagi eh, kalau dari pengalaman aku sih, kalau aku di Kuningan, Jawa Barat kemarin, banyak yang ada yang namanya apa sih kepercayaan Pasundan. Pasundan itu tuh kayak eh, orang Jawa. Orang Jawa pasti tahu dong kalau kayak kejawen kayak gitu. Jadi dia sistemnya itu tuh dia kepercayaan bukan bukan kayak agama Kristen, bukan kayak agama Hindu, Buddha kayak itu bukan. Dia itu lebih kayak percaya hal-hal yang kayak aku tuh lebih percaya sama ini nih sungai, aku lebih percaya sama patung kayak gitu-gitu itu Pasundan. Nah, terus di situ aku sempet agak shock sih dengan kepercayaan itu karena ada juga kalau di mereka itu tuh lebih percaya kayak ini loh pakai obat tradisional ini loh sembuh nanti ini loh dibawa ke sini pasti sembuh kayak gitu kan kalau kita di dunia medis kan
kurang percaya dengan hal-hal itu ya, tapi kayak kita oh iya gitu kan. Jadi kita lebih menghargain, tapi tetap kita edukasi tentang medisnya gimana gitu. Kalau Oke Kak, kemudian nih Kak, gimana sih cara Kakak menghadapi tantangan dari pengalaman yang Kakak ceritakan ketika merawat pasien ataupun ketika bertemu dengan perawat lain yang punya keyakinan dan suku yang berbeda tadi? tantangannya itu ya apa ya, kita belajar gimana caranya kita buat belajar menghargai keputusan pasien, sama kita belajar buat kayak menghargai ya menghargai suku yang suku atau kepercayaan yang dia percaya ya. Jadi kita nggak bisa dong kita kekeh dengan apa yang kita percayain. Jadi kayak maksa pasien untuk percaya sama kepercayaan yang kita punya kan. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi kayak kita belajar buat menghargai. Oke, Kak. Terus nih Kak, Kakak pernah nggak nemuin di mana momen Kakak harus menjabatani perbedaan agama untuk memberikan perawatan yang lebih baik kepada pasien? Boleh dong nih Kak, ceritain momen seperti apa, terus gimana Kakak mengatasinya? Teman-teman calon perawat nih kan pasti butuh tips and trick ketika menjadi seorang perawat. Boleh dong Kak ceritain sedikit? Oke, aku pernah dapet pasien satu. Dia itu, aku Kristen kan. Aku kira dia Kristen, ternyata dia Buddha. Nah, soalnya ibu pasien itu, kebetulan aku di anak, jadi ibu pasien itu tuh bilang, ini Suster Ruth gitu, Kristen kayak gitu. Iya, iya Mam, aku Kristen gitu kan. Ini Dedek agamanya apa gitu kan. Kristen juga, itu tuh lama banget di perawatan di kita itu tuh kayak hampir 1 bulan. Pokoknya itu tuh komplit banget permasalahan penyakit dia tuh komplit banget sampai dirawat 1 bulan sampai mamanya itu hopeless banget kan. Terus nah di situ mamanya kan kepercayaannya nih Buddha nih ya, beda dengan kepercayaan aku. Tapi di situ tuh aku pengen kayak kasih motivasi ke dia dengan perbedaan keyakinan itu. Jadi aku ya bilang, "Ah, percaya aja Mam, Tuhan tuh pasti tolong, nggak mungkin Tuhan nggak tolong. Pasti ada aja jalannya, pasti Dedek sembuh. Ayo berdoa." Di situ aku ajakin berdoa. Aku menurut kepercayaanku, ya mamanya menurut kepercayaan mamanya gitu. Ya di situ asik sih dengan kita perbanyak banget perbedaan agama, suku, budaya, tapi kita bisa saling menghargai. Tuh. Oke, lebih ke menghargai sesama gitu ya, Kak. Kak, ini kita kembali ke Iya. seputaran pasien nih. Gimana ketika sebagai seorang perawat, Kakak mendukung perawatan kebutuhan spiritual pasien dari berbagai agama tanpa mengganggu keyakinan Kakak sendiri? Oke. Nah ya itu tadi kan yang pas aku cerita itu tadi dengan cara ya kita kayak misalnya nih pasti ada lah ya dalam lubuk hati itu kayak aku pengen doain dia sih gitu. Aku kasihan ya lihat pasien itu nggak sembuh-sembuh misalnya atau keluarganya hopeless kayak gitu. Aku pengen doain dia. Ya udah kalian ajak aja dia. Ayo eh, Pak, Bu atau Mam, kita berdoa yuk buat Dede, buat kakeknya, apa neneknya atau siapanya kayak gitu kan. Kita berdoa yuk, suster yang pimpin ya, suster yang pimpin. Tapi suster pakai kepercayaan suster. Tapi mami sambil berdoa menurut kepercayaan mami aja nggak apa-apa gitu. Pasti mau kok seneng pasien kayak gitu. Gitu. Wah, seru juga nih ya Kak Melin. Iya. Jadi nilai-nilai toleransi Pancasila itu diterapin dengan tidak memaksa kebutuhan spiritual si pasien dengan menyamakan ataupun bahkan memaksa spiritual seorang perawat itu sendiri kepada pasien. Lalu nih Kak, ada pertanyaan yang menarik nih. Apa pernah Kakak menemukan satu momen praktik atau ritual agama tertentu yang Kakak pelajari atau temukan nih dari pasien? Kemudian bagaimana sih Kak hal itu mempengaruhi pendekatan Kakak itu sendiri ketika menjadi seorang perawat dalam merawat pasien? Untuk kepercayaan pernah. Ini bukan pengalaman aku ya lebih tepatnya itu kayak pengalaman temanku tapi kita kayak sharing kayak gitu kan. Jadi di ICU itu tuh ada pasien yang dia punya kepercayaan kalau dia mau sembuh tuh itu waktu aku di Jawa Tengah sorry Jawa Barat itu tuh kalau mau sembuh apa tuh dia harus dikasih di bawah kasurnya itu daun kelor. Nah daun kelor kayak gitu. Jadi iya itu kan kepercayaan dia ya kita kalau misalnya dia memang mau dikasih daun kelor ya udah kita
persilahkan keluarga untuk kasih daun kelor itu ke bawah kasur pasien gitu. Oke. Nah, jadi di situ tuh aku pelajarannya ya yang aku dapetin ya. Iya, Kak. Pelajarannya yang aku dapetin kayak eh ya apa ya? Kita sebenarnya itu tuh kalau untuk kepercayaan itu ya kita rada nggak percaya ya dengan hal-hal yang kayak gitu karena kita tahu medisnya kan. Tapi itu lagi balik lagi kita belajar menghargai kepercayaan pasien. Kita menghargai budaya pasien. Kita nggak bisa memaksa setiap kepercayaan yang kita punya itu memaksa orang lain untuk percaya juga. Gitu. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih Kak. Untuk antar sesama perawat, kalau misalkan ada konflik terkait perbedaan agama atau biasa disebut perbedaan lintas agama antar perawat ataupun staf kesehatan lainnya nih Kak. Pernah nggak Kakak nemuin konflik perbedaan lintas agama tersebut? Boleh nggak Kak ceritain biar bisa menjadi gambaran seperti apa bagi teman-teman ketika menjadi seorang perawat di dunia kerja nanti? Oke, untuk uh, apa kalau sama sesama sih puji Tuhannya tuh nggak ada ya selama aku kerja dari tahun pertama sampai tahun sekarang itu tuh nggak pernah ada namanya uh, konflik di antara perbedaan kami karena kita saling menghargai satu sama yang lain. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku percayanya kayak gini, kamu percayanya kayak gitu ya udah. Kita kalau misalnya nih ada teman pernah waktu itu temanku cerita kayak ini nih ada kecelakaan nih. Kecelakaan harus dikasih bunga, harus diapain apain kayak gitu kan. Harus didoain bla 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 kayak gitu. Terus aku cuman kayak respon, "Oh iya" gitu. Tapi ya dengan kepercayaan kita kan kita nggak percaya hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kayak cuman nanggepin oh iya gitu kan ya udah jadi kayak lebih kan kalau kita nanggepin kayak gitu kita menghargain dia gitu kan nggak yang kayak nggak seharusnya kayak gini kak nggak kayak gini kak gitu nah, kalau kayak gitu itu akan menimbulkan sebuah konflik gitu. Oke, Kak. Sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang seputar perjalanan Kakak, dimulai dari tantangan seperti apa yang Kakak temukan, momen seperti apa ketika merawat pasien yang berbeda keyakinan ataupun suku dengan kita, bahkan konflik seperti apa yang Kakak temukan di dunia kerja Kakak bersama staf kesehatan lainnya, serta bagaimana tips and trick ketika Kakak menjalaninya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih Kak, peran agama itu sendiri dapat membentuk nilai-nilai etika profesional Kakak ketika menjadi seorang perawat. Lalu, bagaimana sih Kakak melihat peran hubungan lintas agama dalam dunia keperawatan di masa depan? Oke, nilai-nilai etik ya untuk Iya, agama ya jadi menurut aku eh, kita harus toleransi ya dengan agama lain toleransi jadi kita nggak menjelek-jelekan agama pasien, kepercayaan pasien. Itu sih kuncinya. Jadi belajar buat toleransi sama agama orang lain. Menurut aku lintas agama di dunia keperawatan itu tuh bikin kita itu belajar banyak hal. Kenapa aku bilang belajar banyak hal? Karena di situ kita juga banyak eh, kita belajar bukan cuma satu agama aja, tapi kita juga belajar banyak macam agama, banyak macam budaya orang-orang atau banyak macam kepercayaan. Kayak contohnya tadi eh, ada yang percaya nggak boleh pulang hari Sabtu, ada yang percaya dia nggak boleh kalau kepepet pulang hari Sabtu dia harus taruh uang di bawah bantal kayak gitu-gitu itu bikin pengetahuan kita lebih luas lagi dan kita kalau nemuin sesuatu yang kayak gitu lagi kita nggak kaget gitu. Hmm, seru banget nggak sih Kak Tia pembahasan kita malam hari ini? uh, Nggak berasa ya Kak, kita udah berada di penghujung podcast kita malam hari ini. Kita mau terima kasih banyak kepada Kak Ruth karena udah mau luangin waktunya untuk ada di podcast malam hari ini, ngobrol-ngobrol dan cerita banyak hal. Dan kami juga belajar banyak hal mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam instansi keperawatan.